SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'd, ikhwatal iman kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah meringankan perjalanan kita ke tempat ini. Allah masih melapangkan hati dan dada-dada kita semua sehingga kita digerakkan untuk bisa menghadiri salah satu panggilannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk salat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Allah memanggil kita dengan wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah tanda bahwa dalam hati kita ada iman, karena tidak ada yang bisa mendatangi panggilan salat Jumat kecuali orang-orang yang beriman. Dan salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia menempuh jalan dan sunnahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, ketika tidak bermanfaat lagi harta yang banyak dan anak keturunan laki-laki, tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Pada hari itu jabatan tidak ada manfaatnya. Pada hari itu anak keturunan yang banyak tidak ada manfaatnya. Pada hari itu jabatan, pangkat, harta tidak ada manfaatnya, kecuali satu saja, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari ketidakikhlasan, selamat dari kesyirikan, selamat dari ujub, sum'ah, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa hati yang benar, hati yang selamat adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis tahu akan hal itu. Bisa jadi iblis lebih paham ayat ini daripada kita. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak bermanfaat harta yang banyak, tidak bermanfaat anak keturunan laki-laki, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Iblis lebih paham daripada kita. Makanya iblis siang malam berusaha mengotori hati-hatinya manusia. Iblis senantiasa menjadikan hati ini tidak selamat, sehingga kita menghadap kepada Allah nanti nggak ada bekal sama sekali. Maka hati yang selamat ini yang senantiasa iblis dan bala tentaranya berusaha untuk merusaknya. Maka dari itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita harus menjaga hati kita. Lantas muncul pertanyaan, mengapa kok kita harus menjaga hati kita? Jawaban yang pertama, karena hati adalah objek pertama pandangan Allah. Hati adalah yang pertama kali dilihat oleh Allah dari hambanya, bukan yang lain. Hati dulu. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, Allah tidak melihat harta-harta kalian, walakin, akan tetapi Allah melihat qulubikum, hati-hati kalian. Wallahi, seandainya Allah melihat rupa-rupa manusia itu yang dijadikan patokan celaka atau bahagia, niscaya Abu Lahab adalah manusia yang paling bahagia. Orang tampan, wajahnya bercahaya, atau wajahnya seperti ada gejolak api, merah putih kemerah-merah, tapi Allah jadikan dia penghuni neraka. Dan seandainya ukuran kebahagiaan adalah wajah, niscaya Bilal adalah manusia yang celaka. Allah nggak melihat itu. Allah jadikan Bilal masuk surga, dan Allah jadikan Abu Lahab masuk neraka. Karena itu nggak dilihat sama Allah, wajah-wajah manusia itu. Wa amwalikum, Allah nggak melihat hartanya manusia.
Seandainya harta dijadikan patokan akhirat, niscaya Qarun orang yang paling bahagia. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Darda, Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang miskin. Yang Allah lihat adalah hati kalian, bahkan sebelum amal kalian. Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Dalam riwayat ada 3 orang, neraka itu dinyalakan dengan 3 orang ini. Yang pertama, apakah Anda mengira penyembah patung? Apakah Anda mengira ahli judi? Apakah Anda mengira para pembunuh? Apakah Anda mengira orang yang berzina? Bukan. 3-tiganya adalah orang yang membawa amalan sebesar gunung. Yang pertama adalah orang yang mati di medan jihad. Yang kedua adalah orang yang ahli sedekah. Ketiga adalah orang ahli agama, membawa amalan-amalan sebesar gunung. Jihad yang paling tinggi, pertama jihad dengan nyawa sampai mati. Yang kedua jihad dengan ilmunya. Yang ketiga jihad dengan hartanya. Tidak ada amalan tertinggi dalam Islam lebih ini. Tetapi ketiga-tiganya dilemparkan ke neraka. Yang pertama orang yang mati di medan jihad, ditanya oleh Allah apa? Ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia mengakuinya. Allah tanya, untuk apa nikmatku dulu? Dia mengatakan, aku berjuang di jalanmu ya Allah, aku mati di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Kau lakukan itu supaya kau dipanggil bahwa kau adalah pahlawan, bahwa kau adalah pemberani, dan itu sudah dikatakan manusia. Yang kau inginkan sudah kau dapatkan. Dilemparkan ke neraka. Yang kedua adalah ahli ibadah. Yang kedua adalah ahli agama, orang yang paham Quran, mengajari Al-Quran. Ditampakkan pada hari kiamat nikmat-nikmat Allah kepadanya, dan dia mengakuinya. Langsung Allah tanyakan kepada, untuk apa nikmatku yang aku berikan kepadamu? Dia berkata, ya Allah, aku belajar Al-Quran, aku ngajari manusia Al-Quran. Amalan yang tertinggi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Amalan yang mulia. Untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau berdusta. Kau lakukan ini supaya orang-orang berkata bahwa kau adalah ahli baca Quran, bahwa kau adalah orang alim. Itu yang kamu inginkan, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Kau mendapatkan seperti yang kau inginkan. Diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Yang nomor 3 adalah orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, di mana di sana ada pintu-pintu kebaikan yang mana Allah memerintahkan untuk sedekah, dia bersedekah. Ketika ditanya, ditampakkan nikmat-nikmat, dia mengakui itu nikmat yang Allah berikan dulu. Terus Allah tanya, untuk apa nikmatku ini? Ya Allah, aku bersedekah di jalanmu. Kadzabta, kau berdusta. Kau lakukan itu supaya orang-orang berkata bahwa kau adalah seorang yang dermawan, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Faqad qil, itu sudah dikatakan. Manusia menjulukimu sang dermawan, dan itu yang kau inginkan. Maka diseret di atas wajah, dilemparkan ke neraka. Ini orang bawa amalan sebesar gunung, gak ada manfaatnya. Yang dilihat Allah pertama kali hati kalian. Ini alasan yang pertama, mengapa kita harus menjaga hati. Yang nomor 2, mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati adalah objek pertama iblis untuk dirusak. Yang diincar itu hati dulu, karena hati ini tempatnya tauhid. Kalau sampai hatinya berpaling kepada selain Allah, tidak bermanfaat yang lain-lainnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Maka diincar hatinya dulu. Kalau hatinya ada riya, hatinya ada sum'ah, hatinya ada ujub, hatinya ada sombong, Allah Subhanahu Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kecil banget ada kesombongan. Karena ini penyakit hati. Maka ini target iblis untuk dirusak pertama kali, bukan sholatnya, bukan yang lainnya. Karena kalau hatinya rusak, yang lain gak usah dilihat Allah. Kalau hatinya sudah gak ikhlas, hajimu, sholatmu, sedekahmu gak dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah hatinya. Kalau hatinya ikhlas, baru dilihat amalnya sesuai tuntunan apa enggak. Tapi kalau ikhlas sudah gagal, gak perlu dilihat amalannya, karena amalan otomatis tertolak jika hatinya sudah rusak. Yang nomor 3, mengapa kita harus menjaga hati? Karena besar kecilnya pahala ditentukan oleh apa yang ada dalam hati kita.
Besar kecilnya pahala ditentukan apa yang ada dalam hati kita. Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan rubba amalin sohirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan kecil di mata manusia tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Wa rubba amalin kabirin tusahhiruhun niyah. Dan berapa banyak amalan itu besar di mata manusia tapi kecil di mata Allah, bahkan hilang di mata Allah karena niat pelakunya. Masih ingat Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Wallahi demi Allah, seandainya kalian bersedekah, berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya para sahabat. Mengapa kita zaman ini bersedekah emas sebesar gunung Uhud? Itu pahalanya nggak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat, dan setengah itu nggak mungkin, dan mud itu nggak mungkin emas, gandum dan kawan-kawan. Karena apa? Karena hatinya sahabat nggak sama hatinya kita. Yang nomor 4, mengapa kita harus menjaga hati? Karena seluruh tubuh ini baik dan tidaknya ditentukan hati. Ingatlah dalam tubuh kita ada mudghah. Jika dia baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza shalahat shalahal jasadu kullu. Kalau dia baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Apa itu? Hati kita. Orang itu kalau hatinya baik, matanya akan melihat yang baik. Orang itu kalau hatinya baik, kakinya akan berjalan ke tempat-tempat yang baik. Orang itu kalau hatinya baik, lisannya akan mengucapkan yang baik-baik. Orang itu hatinya baik, telinganya akan mendengarkan yang baik-baik. Sebaliknya, kalau hatinya seorang rusak, matanya akan melihat yang rusak. Orang itu kalau hatinya rusak, lisannya akan berbicara yang rusak. Kemudian ikhwatal iman, selanjutnya, mengapa kita harus menjaga hati? Li'annal qalba karena hati itu kasirut taqallub, karena hati itu gampang berbolak-balik. Sekarang ikhlas, nanti nggak ikhlas. Sekarang khusyuk, nanti nggak khusyuk. Makanya terus kita harus menjaga hati kita. Makanya diantara ulama salaf mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu melebihi pengobatanku terhadap hatiku, karena selalu berubah-ubah. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena penyakit hati itu tersembunyi. Beda dengan penyakit jasad. Kalau penyakit jasad itu, orang yang pertama kali tahu adalah si penderita. Saya meriang sebelum orang lain tahu, saya yang tahu duluan, insya Allah, ba'dallah. Kalau saya flu sebelum orang lain tahu, aku tahu duluan karena yang ngerasakan. Itu penyakit jasad. Tapi kalau penyakit hati, si penderita nggak tahu. Yang tahu orang lain. Orang itu nggak tahu kalau dirinya hasad, orang lain yang bisa menerka. Dia itu nggak tahu kalau dirinya sombong, orang lain yang bisa mengetahui dia sombong. Mandalah kita menjaga hati kita, karena ini bekal yang kita gunakan untuk menghadap Allah ketika harta jabatan tidak bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hati kita ibarat tanaman kita. Tanaman harus disiram, harus dijaga, harus diberi nutrisi. Kalau ada rumput liar yang mengganggu tanaman kita, maka kita harus mencabutnya, menyingkirkannya, agar tanaman kita ini bisa tumbuh dan membuahkan buah. Kita bisa memanen buah yang melimpah dengan baiknya tanaman kita. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kita jaga, jangan sampai melakukan kesyirikan, jangan sampai melakukan riya, jangan sampai melakukan hasad, jangan sampai melakukan kesombongan, kibur, jangan sampai melakukan ujub dan penyakit-penyakit hati lainnya. Selalu kita koreksi sebelum tidur. Sebelum tidur, ayo kita putihkan hati kita.
Sebelum tidur aku punya salah sama siapa, minta maaf. Sebelum tidur kita angan-angan saya benci sama siapa. Sebelum tidur usahakan hatimu putih. Ya. Kita usahakan sebelum tidur kita putihkan hati kita dari hamba-hamba Allah, agar seandainya kita diwafatkan Allah, Allah pun akan memutihkan diri kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqim shalah.